mereka tuh dengan gampangnya gitu kan. Kapir loh, lo yang nggak sepaham sama mereka tuh kapir dengan dalil-dalilnya segala macam, apalagi yang bom begini gitu loh, dengan harapan tuh mau masuk surga. Astagfirullahaladzim, lo kalau mau masuk surga segampang itu, mungkin di dunia ini udah nggak ada orang, pada mau mati semua. Salam dari Bayan yang baru mampir di channel Yunet. Perkenalkan dulu, nama gue Yuni alias Manyun. Aduh, gue lagi ini gengs, gue lagi lihat podcastnya si Deddy Corbuzier gitu. Gue suka nonton dia gitu, dan sekarang tuh temanya lagi asik banget gengs gitu kan. Temanya lagi asik yang mengenai ini loh, apa sih, teroris. Aduh, bahwa ada Indonesia di sana, mereka yang melakukan reportase giling-gilingan gitu. Kita lagi seluruh dunia lagi sibuk masalah corona gitu kan. Ini lagi ya di Indonesia, di negara tercinta kita gitu kan, ada yang ngebom. Sebagian yang kita ketahui ya, si teroris. Itu satu loh, mau ceritain yang lagi. Ini si siapa nih? Gue lihat nih si Fitri apa siapa sih namanya tadi, gue lupa. Oh, Dina Sulaiman. Ini dia kayak jurnalis gitu ya mungkin ya. Dia tuh bikin buku gitu mengenai yang terjadi di Suriah gitu, di negara Teluk Timur sana lah gitulah ya. Nah, ini gue gue nonton ya. Dan gue tuh suka gitu, gengs. Apa sih tema-tema seperti ini gitu kan, kayak si pengakuannya si siapa tuh bom Bali pertama tuh yang gue lupa tuh siapa namanya, Ambrozi tuh yang dipenjarakan tapi sekarang dia udah insaf gitu kan. Itu gue ngelihat dia sekarang tuh udah insaf gitu. Dan gue denger cerita-cerita yang seperti ini nih memang bener terjadi, karena gue tuh punya temen orang Syria sama orang Afghanistan gitu. Gue tuh kepo, jujur demi Allah gue tuh kepo gitu, kenapa tuh bisa sampai sini gitu kan. Jadi temen gue yang di Syria ini kita tuh satu sekolah bareng sama gue waktu di awal-awal ya. Kita satu sekolah bareng gitu kan, sekolah bahasa Jerman gitu kan. Dan dia beserta suami dan anak-anaknya tinggal di sini. Gue tanya gitu kan, kenapa bisa kayak begini gitu. Maksudnya kenapa mereka bisa sampai di sini gitu kan. Udah, akhirnya gue cerita sama dia, dan cerita semua sama gue, sampai dia tuh kasih tahu foto-fotonya ya. Kenapa dia bisa sampai di Jerman gitu kan. Maksudnya bukan sampai di Jerman, sebelumnya dia udah ke negara-negara mana terus diusir gitu kan. Terus berakhirlah di Jerman sini gitu kan. Dan juga dia tuh kasih unjuk, gengs, itu satu kapal bot gitu ya, kapal yang muatnya sebenarnya tuh nggak banyak orang, itu sampai bukan ratusan lagi, ribuan orang, anak kecil, orang dewasa, semuanya mau makan, lapar, berak, semua di situ lah istilahnya gitu kan. Itu nggak bisa bergerak, mepet gitu kan. Kadang juga ada yang harus terjun ke bawah gitu kan, karena mungkin ombak kan, sampai ada yang meninggal juga di tempat itu gitu, di bot itu. Lu bayangin gak sih gitu, mereka tuh pengen escape, mau kabur dari negaranya gitu ya. Karena apa? Karena ini nih teroris seperti ini gitu kan. Kalau gue kecilin dulu deh. Nah ini juga nih si Dina Sulaiman ini juga ngasih tahu gitu kan, apa yang dia lihat gitu kan, memang benar gitu. Dan gue tuh ngerasa exactly nih orang-orang yang nggak tahu menau gitu di sana gitu kan, yang nyeruin apa sih teroris segala macam. Lu pede banget sih lu jadi orang. Gue tuh gergetan loh sama orang yang seperti ini, yang nggak tahu gitu kan, yang nggak tahu menau, terus tapi sok tahu gitu loh.
Gue tuh ya Allah, yang dengan mudahnya ngatain orang kapar kapir. Astagfirullahaladzim. Gue ngeliat dia tuh sedih mulu. Dia tuh gimana ya? Gue tuh ngeliat dia tuh emang sedih ya, gue bilang. Karena setiap harinya dia nggak tahu keadaan keluarganya seperti apa. Karena orang tuanya dan sanak familinya semua, kakak-kakaknya semua masih di Suriah. Karena dia yang masih muda, jadi dialah yang pergi gitu. Karena orang-orang tua ini kan susah kan untuk pindah ke negaranya gitu kan, untuk pindah kabur lah dari negaranya, susah gengs gitu. Jadi mereka lah yang muda-muda ini gitu kan. Terus mereka kabur lah gitu kan. Ya kasih tahu rumahnya gengs. Suaminya ini bisnismen gitu. Emang orang tajir gengs gitu. Hancur seancur-ancurnya itu rumah. Oh itu, gue bilang ya Allah ini rumah lo, gue gitu kan. Ya ini sampai nangis dia, sampai bagaimana gue bilang ya Allah Tuhan gitu. Kok bisa kayak gini ya? Inilah ISIS gitu, teroris dia bilang gitu. Dulu tuh nggak seperti ini gitu. Dulu tuh orang-orangnya tidak seperti ini gitu. Gue tuh masih inget gitu face-nya dia gitu kan. Gue tuh ngerasa ya Allah ini semua gitu kan, ada senjata gitu kan, semua dibombardir, jadi kayak mencekam suatu situasinya gitu. Tidak seperti dulu kata dia gitu. Dia tuh kangen kakak-kakaknya, keluarganya gitu. Sorry geng, karena gue ini terlalu ini mendalami, karena gue masih inget face-nya temen gue, suaminya juga gitu kan. Dia tuh kalau setiap dia cerita kayaknya ada kesedihan gitu loh gengs. Suami juga sama gitu, karena dia nggak bisa berbuat banyak, cuma bisa telepon-teleponan gitu kan. Nangis, nggak masuk sekolah kan, bengkak itu matanya karena kakaknya meninggal. Nggak bisa dibawa ke rumah sakit juga, makan juga susah di sana gengs. Lu kebayang nggak sih gitu kan, karena ada awalnya pecocok-pecocokan kecil-kecil gitu loh. Hal-hal yang antara pokoknya mirip lah, polanya tuh hampir mirip ya kayak di kita gitu kan. Kayak padahal negara dia negara Islam loh ya. Kayaknya ada yang ya bagaimana ya, kelompok-kelompok yang apa sih, yang teroris gini lah, yang pahamnya tuh terlalu apa ya. Aduh, gue kagak ngerti ya. Lu lihat deh si ini nih, si Deddy Corbuzier ini yang baru deh ya, sama si Dina Sulaiman ini nih. Itu dia tuh yang tahu semua gitu kan. Dan gue begitu melihat kesaksian dia, gue inget temen gue gitu, dan gue mau speak up di sini gitu. Gitulah kesaksian temen gue tuh bikin gue, this is exactly. Dan gue tuh ngalamin gitu sekarang yang terjadi di tanah air gue gitu, dan negara gue memang udah ada percikan-percikan kayak begitu gengs gitu. Aduh ya Allah ya, kenapa ya lu tuh, aduh gimana ya, serem gue jujur gue serem sama orang-orang yang seperti itu gitu, yang mereka tuh dengan gampangnya gitu kan, kafir loh, lu yang nggak sepaham sama mereka tuh kapar dengan dalil-dalilnya segala macam, apalagi yang bom begini gitu loh, dengan harapan tuh mau masuk surga. Astagfirullahaladzim. Lu kalau mau masuk surga segampang itu, mungkin di dunia ini udah nggak ada orang, pada mau mati semua. Lu logikanya gini, kalau bunuh diri karena jihad segala macam ini masuk surga, gue rasa maaf ya, gue ini berusaha pikiran gue aja, mungkin semua pendahulu kita nih, segala nabi segala macam, mungkin mau mati semuanya, nggak ada makhluk di dunia ini, karena kita mau masuk surga semua. Gitu loh, kadang tuh ya Allah, kadang gue mikir gini ya, kenapa kita umat muslim tidak boleh pakai tato, maksudnya punya tato lah ya, masang-masang tato, karena itu menyakiti diri kita. Ini menyakiti diri kita aja, merajamkan itu kan karena dosa kan, karena menyakiti gitu, kita menyakiti diri kita sendiri lah, apalagi lu mau mati bunuh diri. Ini logikanya kayak gitu, ini logika gue ya, ini gue tuh kadang ya Allah, orang gue dengan gampangnya gitu loh, doktrin yang kayak begini gitu kan, dengan apa sih, iming-iming sorga atau segala macam marketingnya tuh, astagfirullahaladzim, ini nyawa orang loh coy, nyawa orang coy.
juga kan, konspirasi juga ujung-ujungnya. Konspirasi antara konspirasi orang yang punya duit gitu loh. Kenapa tuh umat muslim tuh gampang banget diperalat gitu loh. Aduh, gue yang orang on ini ya tentang agama ya. Tapi gue selalu berpegangan dengan agama yang gue pegang dari nenek moyang gue, dari turun temurun semua gue muslim. Tapi muslim gue ya udah gue ngikutin engkong-engkong gue dulu, buyut-buyut gue dulu. Ya muslim yang seperti itu gitu. Tahu walaupun sekarang tuh banyak saudara gue, temen gue segala macam, Islam itu aneh, muslim itu aneh gitu loh. Aneh, menurut gue aneh gitu. Pengajiannya juga aneh. Kadang juga pokoknya lo yang gak seiman begitu lo dikatain lo dikatain kafir lah gitu. Sebenarnya kan pengertian kafir sendiri kita tahu kan, menyembah selain Allah itu kafir gitu lah. Kita aja sesama muslim aja yang gak sesepadan sama dia tetap dikatain kafir. Gue tuh udah sering banget perang sama orang-orang seperti ini gitu. Kata gue ya udahlah, gue ujung-ujungnya gue menghindar aja lah gitu kan, daripada gue juga ya ilah. Gue bilang ya Allah, biar gimana pun gitu kan, dia masih saudara sebangsa di setanah air sama gue gitu. Cuman kadang tuh kasihan aja gitu. Ya Allah, semoga nih orang-orang yang sebegini tuh dibukain otaknya gitu loh. Jangan berpikir tuh, weh gue tuh begini bela agama Islam segala macam. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Mendingan lo bela iman lo sendiri, ya kan? Gimana? Dengan cara berbuat baik sama orang, jangan menyakiti orang. Itu aja coy. Lo apa sih jadi manusia kan? Kita kan hidup di dunia kan cuma sebentar. Ya kalau gak berbuat baik, iya kapan lagi? Gitu loh. Udah, itu cerita yang di temen gue yang di Suriah tuh kayak begitu. Pokoknya tuh gue tuh berpikir ya Allah amit-amit, ya Allah jangan sampai, gue bilang jangan sampai gitu kan. Terus yang di Afghanistan juga sama, temen gue ini belum lama gitu kan, karena anaknya pantaran saper gitu kan di sekolah gitu kan. Gue tuh kepo juga, gue bilang kenapa pindah ke sini gitu kan. Jadi cerita gitu, karena negaranya udah nggak aman, dia juga pusing karena dia stres gitu kan. Maksudnya tiap hari tuh dibombar di segala macam gitu kan. Akhirnya dia udah bisa ada celah untuk selamat. Karena banyak juga gitu di antara perjalanan untuk mengungsi atau segala macam, ada juga yang mati atau nggak bisa segala macam gitu. Ada banyak yang seperti itu, dan dia alhamdulillah dia beruntung bersama keluarganya tuh hijrah ke sini. Tapi sebelum ke Jerman dia tuh udah ke negara-negara lainnya dan berakhirlah di sini. Dan dia tuh seneng banget gitu karena satu masih hidup gitu loh coy. Kalau yang masih hidup masih mau mati gitu dengan iming-iming sorga ataupun apa gitu. Ya Allah, gampang banget ya sorga diumbar-umbar begono. Ya Allah, tuh sorga neraka itu cuman kita sama Tuhan yang tahu, bukan orang lain. Lagi lu nih ya, guru-guru lu nih ya, yang kata-kata orang nih ya, yang dibilang masuk mau jihad segala macam, dia aja suruh. Ngapain nyuruh-nyuruh orang? Kalau sekarang gini, kalau dia tahu lapak sorga, dia ngapain nyuruh orang? Bukan dia aja sendiri yang pergi duluan. Ini cara berpikir gue seperti ini loh ya. Sekarang gini, di agama manapun ya, untuk menyakiti ciptaan Tuhan aja itu dosa, apalagi menyakiti diri kita sendiri. Loh, kesel gue. Bisa nggak sih orang di sana tuh jangan dikit-dikit tuh kafir, terus yang nggak sesuai sama lo tuh lo tuh haram, apa ya istilahnya itu ya, haram darahnya tuh disembelih apa segala macam. Aduh, gue takut loh coy. Agama itu seharusnya tuh untuk untuk ketenangan jiwa kita sama yang di atas, bukan jadi sesuatu yang arogan gitu loh. Sebel gue sebel karena lu orang yang begini nih, yang bikin Islam tuh bikin jelek namanya, bikin orang tuh takut. Ini teroris udah ngecapnya seperti itu. Sebel gue.
jujur gue tuh sebel karena gue minoritas di sini kan, gue minoritas di sini gitu kan. Yang penduduk orang sini tuh anteng ayam aja, nggak ada yang oh ini muslim bagaimana, nggak ada yang seperti itu. Ya, kenapa orang sono repot banget ya, aduh pusing gue mah. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Allah, semoga negara gue tuh aman aja gitu lah. Kita semua tuh harusnya tuh saling apa ya, saling bahu membahu gitu ya, menjaga negara kita gitu. Seharusnya seperti itu gitu loh. Apalagi di era COVID kayak begini gitu. Ini ngapain lagi ngebom. Aduh. Seluruh negara ini udah lagi mikirin bagaimana kita mencapai planet-planet lain. Di Indonesia itu masih ngomongin masalah agama aja coy. Yang ono haram hirim. Aduh, jangan sampai ya negara kita tuh bener-bener hancur gitu, perang sesama anak bangsa gitu, cuman karena masalah-masalah yang gesek-gesekan masalah agama kayak gini. Dulu enak loh, dulu ya zaman gue SD, zaman gue SMP, temen gue itu beda-beda agama ya. Gue tuh kadang kalau ngomongin dia tuh Batak, emang dia orang Batak gitu kan, jadi gue ngomong si Batak aja gitu kan, jadi sebagaimananya aja kan. Dia kalau mereka ngatain gue betokai oh dasar orang Jawir. Gue tuh gitu, gue tuh masih dari zaman SMP sampai SMA sampai SMA pun masih kata-kata seperti itu. Tapi kalau sekarang lu ngomong kayak begitu dibilang rasis. Aduh, kayaknya udah banyak ini loh, maksudnya aduh, pola pikirnya juga mungkin ya gitu. Di Indonesia tuh paling indah. Kita tuh punya 5 agama, toleransi semuanya. Susah banget sih lu diajak toleransi doang gitu. Gak usah lu, aduh, gesek orang kayak itu. Aduh, ngurusin ininya orang, lu gak usah lu ngurusin neraka surganya orang, itu gak perlu coy, gak perlu kayak begitu. Lu berbuat baik aja selama di dunia, gak usah lu nyakitin orang. Yang penentu itu nanti di akhirat, urusan malaikat dan urusan amal perbuatan lu. Bukannya lu tuh nyuruh apa sih ya, taruhlah seperti ini ya, mungkin lu punya niatan baik ya. Niat baik sama memaksa itu seharusnya beda ya, seharusnya tuh beda banget gitu kan. Cuman mereka tuh selalu beralibi kan, gue cuman mengingatkan. Orang mengingatkan tidak perlu harus memaksa. Contohnya sekali gini, sekali gue gak berhijab ya kan, bukan gue doang, banyak orang kita yang berhijab gitu kan. Terus ada orang kucuk, Kak berhijab dong, begini begono gitu kan ya. Terus gue bilang emang belum waktunya aja gitu kan, yang penting kan hati gue yang berjilbab, yang penting kan tutur kata gue dulu nih yang gue hijabin gitu kan. Mungkin kalau masalah yang kerudungin segala macam itu kan, ini urusannya kan urusan hati gue gitu kan, kesiapan gue sendiri gitu kan ya. Berarti imannya masih begini, jujur ngerepet segitu gitu. Bule ya karena begini pakaiannya begini loh, begini masih seksi kelihatan begini. Aduh, tetek bengek segala macam. Pernah nggak sih lo yang dikomplain karena kayak begini gitu? Gue bilang gini, gue yang nggak berjilbab gini, yang pakaian gue kadang kemana-mana, tetek gue juga masih kemana-mana mungkin ya. Kadang gue suka pakai pakaian masih bikinian gitu kan, yang kelihatannya bagaimana lah, yang kayak aduh cewek nggak bener ya. Bukan berarti gue nggak bener coy, kan lo nggak tahu gue kayak gimana. Dan lo yang berjilbab itu kan, aduh, kita tuh udah deh nggak perlu munafik segala macam ya. Kadang suka menutupi aja gitu kan, yang kita berpikir nggak mungkin karena dia berhijab, tutur katanya tuh yang santuy, tapi nggak mungkin berbuat seperti itu. Kayak kucing, ini gue tuh udah banyak pengalaman seperti itu.
entah itu duit gue yang dia ambil karena dia ngutang kagak bayar-bayar ya kan, terus sama yang berhijab tapi mulutnya kayak comberan. Banyak coy, ini pengalaman gue loh ya, gue nggak tahu pengalaman lo pada orang, ini pengalaman gue tuh ngalamin sendiri yang kayak begitu, sampai orang tuh nggak percaya kalau gue tuh ngomongin kejelekan dia gitu kan. Orang tuh nggak percaya karena dia santuy. Gue nih mulut gue yang seperti ini, tahu deh pasti udah kagak bener gue. Padahal gue kayak gini aja, di belakang layar pun gue seperti ini. Gue nggak ada yang nge-fake begitu tuh, nggak ada coy. Udahlah, sekarang tuh jangan ngurusin orang gitu loh ya, nggak usah ngurusin agama orang, nggak usah ngurusin apa-apanya orang itu. Aduh, buat gue mah jauh banget ngurusin yang begitu-begitu. Mendingan lo ngurusin lo apa ya, ngurusin hidup lo, banyak-banyak bersyukur gitu. Itu aja sih gitu ya menurut gue gitu kan. Jadi manusia itu ya memang seharusnya kayak begitu gitu kan ya. Maksudnya jangan menyakiti hati orang gitu loh ya. Jangan juga merugikan banyak orang gitu loh ya. Gitu. Aduh. Mungkin next time ya kalau ada waktu gitu ya, gue wawancara nih temen gue nih yang orang Afghanistan ini gitu. Kenapa dia bisa mencolok di sini gitu, dan cerita-cerita apa gitu, kenapa gitu. Karena gue tuh pengen kasih lu tuh view gitu loh. Tuh pengen kasih lu view gitu loh, karena apalagi di Indonesia itu negara kita tuh yang agamanya tuh banyak, bukan cuma monoton doang, bukan cuma satu agama doang coy, kita itu banyak, jadi kita harus toleransi gitu. Kalau zaman dulu ada tuh toleransi beragama, zaman sekarang aduh gak ada lagi tuh kayak begitu gitu ya. Jangankan yang beda agama, lu yang gue satu agama aja masih diteriak-teriakin kapar kapir karena nggak sama pemikiran dia. Kebayang nggak sih lu yang beda agama, yang kagak tahu alif bata dari bayi gitu, yang nggak tahu tuh rukun Islam kayak gimana gitu. Kebayang nggak sih yang satu agama aja lu bisa lu kasih stempel kafir, apalagi yang kagak. Kebayang begitu nggak sih gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Makanya kita nih ya yang banyak-banyak speak up kayak beginilah gitu. Ayo kita jangan ngurusin agama orang gitu. Kita nggak usah ngurusin agama orang, ya kan? Yang penting kita hidup di dunia satu. Gimana caranya kita harus balance antara Tuhan kita dan manusia gitu kan. Hablum minallah sama hablum minanas kan harus balance gitu kan. Nah itu penting gitu kan. Gak usah nyakitin hati orang, karena kita berpikir aja kalau kita nyakitin hati orang berarti kita menyakiti ciptaan Allah gitu kan. Kita menyakiti juga pencipta kita gitu. Seperti itu teman gue yang si Syria sama si Afghanistan ini. Jadi ini gue kenapa bisa speak up, karena gue tahu gitu, karena gue tahu dari mulut mereka orang. Dan pas banget ini si podcastnya si Dedi kayak begini gitu ya. Jadi gue berpikir aduh buat orang di luaran sana ya yang nggak tahu sama sekali gitu, yang lu tuh cuman tahu dari apa sih, dari guru ngaji atau gimana. Gue nggak ngerti ya, guru ngaji gue dulu nggak kayak gitu kan, nggak ngajarin orang begini enggak. Gue ngaji biasa gitu kan, ngaji Al-Quran gitu kan. Yang penting kita berbuat baik sama orang, hablum minallah sama hablum minanas kita balance gitu kan. Ya udah, nggak ada tuh teori-teori yang aneh-aneh gitu loh ya, nggak ada yang kayak gitu. Mungkin gue nanti abis dari speak up begini, gue bakalan ini lagi nih, di jungkelin sama dikomenin negatif nih, karena sebelumnya ya ada beberapa orang gitu kan yang komen tuh negatif banget sama gue gitu kan. Ujung-ujungnya tuh udah ngomongin masalah akhlak gitu kan. Lah lu tahu nggak sih kayak orang-orang ini marketing surga gitu loh ya. Marketing surganya tuh mending marketing surga yang bener gitu ya, kayak gini lah ya, kayak lu tuh marketing handphone gitu lah ya. Ini lu seharusnya tuh lu jualan tuh Samsung gitu lah, dan lu sendiri nggak pakai Samsung, dan lu tuh nggak tahu Samsung gitu lah, lu suruh jualan si Samsung.
Aneh kan, aneh. Pokok orang-orang yang seperti ini. Sekarang gini, kalau lo tuh mau marketingin ini, lo udah pernah ke sono belum? Lo udah pernah, minimal gini lah ya, minimal lo udah pernah menjelajahi itu belum? Lo minimal udah pernah merasakan belum surga dunia, surganya di sana tuh seperti apa? Lo udah pernah merasakan belum? Kan orang gini, kalau kita mau jadi marketing kan kita nyobain dulu produk. Kalau kita memang iya, ya udah kita bisa jualan. Tapi kalau lo belum pernah cobain, lo nggak tahu bagaimana, yang cuma tahu katanya doang, tai kucing. Itu buat gue nggak fair lah kayak gitu. Udah deh, tolong ya, ya Allah, semoga nih ya pemerintahan Indonesia gitu kan, tolong Pak, ini orang-orang yang seperti ini diberantas Pak. Pusing gue Pak lihatnya Pak, ya Allah, Pak, ibu-ibu gitu kan. Udah, kita mah udah mau negara kita adem ayem tentram gitu kan, biar juga kita tuh apa ya, mensupport pemerintahan kita supaya negara kita tuh berkembang. Kalau negara kita berkembang dan maju, itu seluruh negara itu pada tidak memandang rendah negara kita gitu loh. Negara kita tuh negara kaya. Ngerti gak sih lo? Udah geng, segitu aja geng gregetan gue. Gue jadi inget temen gue nih yang di Syria ini. Kayaknya sekarang dia udah pindah ke Berlin gitu. Gue cuma bisa kontak-kontakan dia lewat Facebook doang geng. Oke geng, gitu aja ya. Sekian ya. Ini bukan tausiah Mama Dede, tapi tausiah Mak Nyun. Oke geng, sekian ya. Dah. Bye-bye.